Halo semuanya, sekarang kita lagi di Guangzhou dan kita pengen ngelihat mobil ini. Ini adalah Arcfox T1, sebuah crossover listrik dari Baik. Ya, Baik yang jualan BJ40, X552 dan kawan-kawan. Sekarang kita pengen lihat gimana sih crossover yang katanya mau masuk ke Indonesia dalam waktu dekat ini. Ya, jadi sekali lagi ini adalah Arcfox T1. Ini adalah crossover listrik dari Arcfox ya, sub-brandnya Baik tuh, yang jualan BJ40 sama X552 di sini. Dan pastinya dia adalah sebuah crossover kecil bertenaga listrik. Karena ini di Cina dia pakai charger GBT ya. Nanti kita lihat lagi lebih lengkapnya. Tapi kita lihat dulu detail dari mobil Arcfox T1 ini. Nih, ini lampu depannya. Jadi kalau beberapa mobil modern kan kayak di sini lampu LED DRL, terus lampu utamanya ada di bawah, enggak. Dia masih lumayan tradisional. Jadi DRL sama lampu utama itu nyatu di sini, lampu LED. Dan DRL cakep ya. Ini ada motif segitiga yang lanjut dari lampu kanan kiri dan sampai grillnya. Lumayan cakep ya. Dan ini adalah logo Arcfox. Mirip kepala rubah karena kan Fox kan rubah ya. Memang mirip sama siluet kepala rubah. Ventilasi udara asli di sini ya. Kita lanjut lagi. Dan ada detail unik di sini di mana ada siluet mobil ini si Arcfox T1 di bagian kaca penumpang atau kaca supir ya kalau di Cina, kaca penumpang depan. Cakep nih siluet mobilnya. Terus untuk bannya sendiri dia pakai merek lokal ya, Linglong Grip Master. Tapi dia diameternya lumayan, 18 inci loh. Bannya 215 55 R18 dan rem depan cakram, rem belakang juga cakram. Nah, selain tadi di depan, di sini juga ada aksen garis-garis miring yang unik gitu ya. Dan di spionnya udah ada kamera 360. Jadi kita bisa ngeliat ke segala arah pakai mobil ini. Kalau kita lihat di sini dia pakai atap kaca ya, panoramic roof, bukan panoramic sunroof. Jadi ini nggak bisa dibuka tapi lumayan lah. Jadi kalau misalnya pengen interior berasa lega, panoramic roof di mobil ini bisa memberikan kesan tersebut. Dan untungnya dia pakai handle pintu tradisional, bukan yang model flat, bukannya elektronik atau apa. Ini tradisional, jadi sangat-sangat mudah dan sangat-sangat familiar. Refreshing ya buat ngeliat kayak gini lagi di mobil-mobil baru. Cuma sayangnya kalau misalnya mobil-mobil Tiongkok lainnya kan udah pakai kaca depan double layer glass gitu. Ini dia masih kaca biasa, kaca tunggal. Ya sedikit disayangkan tapi ya udahlah. Kaca belakangnya juga bukan double layer gitu ya. Jadi ya udahlah. Nah, rem belakang juga cakram seperti yang gue bilang tadi. Dan ukuran pelek depan belakang itu sama-sama 215 55 R18 dan ada detail desain unik di sini. Ini cuma detail doang ya. Nah, di bagian kaca belakang kita bisa lihat mobil ini tampilannya cukup bersih ya, nggak ada wiper belakang. Entah, kayaknya nggak diumpetin ya, di sini nggak ada apa-apa. Jadi bukan wiper belakangnya diumpetin, emang nggak punya wiper aja. Di sini ada logo Arcfox lagi yang kayak kepala rubah. Dan ini ada nama mobilnya, si T1 ini. Terus kalau pengen buka bagasi, tombolnya yang ini, agak ngumpet ya. Lampu belakang motif garis sama kayak ini. Di sini ada LED pastinya, sensor parkir, kamera parkir, kayaknya fog lamp belakang ya. Dan di sini kita langsung aja buka bagasinya. Pertama-tama dia punya lantai bagasi itu yang adjustable. Jadi kita bisa lihat tuh. Gila, ini gede banget nih, sampai bawah nih. Ini gede banget. Wah, kayaknya anak-anak bisa diumpetin di sini nih kalau mau. Gila. Dan ini bisa diganjel juga ya. Jadi tuh bisa stay di situ kalau misalnya kita pasti pengen naruh-naruh di bagasinya. Dan bisa juga lantai bagasinya direndahin jadi kayak gini nih. Kita berusaha ya, soalnya ini satu tangan nih. Semoga bisa. Iya, bisa. Tuh. Jadi bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi, fleksibel tergantung kebutuhan aja. Dan jok belakang bisa dilipat terpisah 60 40 dan jadi gede banget ya. Terus kita lihat di tembok sebelah kanan kirinya ada apa? Di sini kosong. Di sini juga kosong. Kita tidak melihat ada colokan 12 watt atau sejenisnya ya. Di sini ada lampu sih. Tapi satu hal yang unik adalah di bagian pintu bagasinya ini ada cantolan dengan tulisan maksimal 1 kg dan ada kayak gambar apa ya? Lampion atau lampu petromak gitu. Jadi kalau misalnya kita camping sama mobil ini, kita bisa gantungin kayak lampion, bukan lampion ya,
ya lampion atau lampu petromak di sini. Lucu ya, jadi mendukung banget buat kegiatan outdoor si Arcfox T1 ini. Kita tutup. Nah, kalau sekarang kita lihat di bagian depannya, ini kan mobil listrik tapi dia nggak punya bagasi depan. Jadi beberapa komponen kayak kondensor, controller unit gitu ya, coolant, air wiper, semua di sini. Jadi karena semua dijejelin di sini, efeknya kabinnya lega. Tapi emang sebenarnya ada space kecil buat bagasi di sini, tapi kayaknya tanggung ya kalau cuma kecil ini doang. Jadi ya udahlah. Dan akinya nggak kaleng-kaleng, men. Akinya Varta, udah kayak aki BMW, Mercedes, Audi gitu-gitu ya. Gokil. Dan emang gak ada peredam. By the way, kita saatnya ngomongin baterai dan motor mobil ini ya. Jadi dia satu motor listrik, penggerak roda depan, dan tenaganya sekitar 70 atau 95 kW tergantung varian. Terus dia pakai baterai LFP ya, sekitar 33 kWh atau 42 kWh. Terus jarak tempuhnya juga bervariasi. Jadi karena dia ada macam-macam pilihan, jarak tempuhnya bisa 320 km atau 425 km tergantung varian. Ya jadi mungkin segitu aja kita bisa ngeliat si Arcfox T1 ini. Kita tutup ya. Sekarang kita bisa masuk ke bagian dalamnya. Tapi sebelum itu, nih, lihat bagian pintunya ada 4 tombol buat power window. Gak kayak beberapa mobil baru yang tombol power window cuma 2, terus buat belakang ada tombol rear gitu ya. Central door lock, window lock, dan buat buka pintunya lagi-lagi seperti ini. Dan ini dia desain dashboardnya. Seperti biasa, nggak ada yang aneh-aneh. Kalau bahan-bahan juga ya plastik, dan di sini kulit ya. Speakernya speaker normal, bukan branded, dan settingan jok depan udah elektrik. Coba kita masuk. Ya. Oke, pertama-tama instrumennya. Dia nggak aneh-aneh ya, nggak neko-neko, layar, dan bisa real time animation. Jadi itu bagasinya kebuka karena mobil lagi kebuka. Ini ada speedometer, posisi gigi, dan tekanan udara di tiap bannya, tekanan angin ban gitu ya. Terus buat wiper di sebelah kiri seperti beberapa mobil Tiongkok, dan buang dim juga dari situ, itu ngedim ya. Dan buat PRND-nya ada di sebelah kanan. Tuh. Nah, ini logo si Arcfox lagi-lagi, kepala rubah. Dan ini buat adasnya, dia lumayan lengkap. Dan ini tombolnya kayak Tesla ya. Banyak mobil baru, terutama mobil Tiongkok yang tombolnya kayak begini nih, kayak Tesla-Teslaan gitu. Ini tombol bisa diubah, fungsinya sesuai keinginan kita. Lane keep assist, buat set speed cruise controlnya dan buat nyalain cruise controlnya. Nah sebelah kanan, ini buat multimedia, skip track, previous track, menu MID gitu ya, source dan voice command-nya. Coba kita lihat, kita pencet-pencet dan berubah menu di instrumennya ya. Tuh. Gak aneh-aneh, sederhana ya, cukup sederhana buat mobil seperti ini. Sekarang kita lihat layar tengahnya ya. Kalau di swipe kanan kiri dia ganti wallpaper seperti yang bisa kalian lihat. Dan kalau kita swipe dari atas, ini ada mode berkendara. Ada comfort, eco, sport sama ESC off. Terus dia ada 3 memory seat buat driver, dan buat buka bagasinya di sini. Aduh, kenapa harus di layar sih? Ini buat volume multimedia ya, si yang gambar musik ini. Ini buat brightness layar, tuh. Mungkin sedikit kelihatan. Dan ini buat rest mode karena kalau misalnya mobil listrik kan kita bisa tetap nyalain mobil dan istirahat di dalam sambil nyalain AC. Ini buat ngatur spion nih. Kalau kita pencet, kita pakai tombol yang di sebelah kanan. Yang ini buat ngatur spion kiri atau kanan gitu ya. Oke. Dan ini buat ngelipat auto folding, bukan auto folding, ngelipat spionnya. Ini buat ngubah mode tampilan malam, siang atau auto gitu ya. Tapi kita langsung ke malam aja. Mode car wash. Terus ini buat suara palsu, buat notifikasi kalau misalnya kan mobil listrik nggak ada suaranya, dia bakal ngeluarin suara palsu buat bikin alert pedestrian gitu ya. Dan dia bisa auto parking. Buat mobil sekecil ini bisa auto parking, itu adalah sebuah gift ya, sebuah hal yang welcome gitu. Buat AC ngatur arahnya masih fisik di sini bagus. Tapi buat ngatur fan speed, temperatur segala macam itu di sini semua. Kenawai. Nah ini buat ngatur arah hembusan segala macam, dan dia udah bisa dual zone climate control. Jadi ternyata dia single zone. Jadi kanan kiri sama aja. Dan jok depannya ada penghangat sama pendingin. Jadi bagus ya. Dan kita lihat lagi beberapa menunya. Mungkin di sini kayaknya menarik nih. Ini home. Kita lihat ada di sini
Dari yang atas, ini search ya. Ini soal perpintuan, ini buat ngatur pintu bagasi ini, buka, tutup, dan di sini kita bisa ngatur mau seberapa tinggi pintu bagasinya kebuka. Coba kita lihat lagi. Ini ya mungkin kayak berhubungan dengan pintu ya, central door lock segala macam. Nah, ini buat menu lampunya di layar, tapi ya udahlah, tinggal setting auto selesai dan bener ya ada lampu kabut belakang ya. Dan ini ngatur ke bukan sensitif apa, leveling lampu depannya ya, 0, 1, 2, 3 segala macam, auto high beam dan lain-lainnya. Ini buat mode berkendara tadi, comfort, eco, sport, ESP off, terus apa namanya, setting, terus energy saving, terus personal gitu. Ini kayaknya individual sih, ini customizable ya gitulah intinya. Ini gambar baju by the way. Dan ini intinya kayak buat ini apa namanya, follow me home segala macam, ESC off. Aduh, kayaknya saatnya kita belajar bahasa Cina nggak sih? Nah, ini buat ADAS-nya, banyak menunya ya. Nah, ini buat apa namanya, forward collision warning kalau ngeliat dari ikonnya. Banyak ya. Nah, ini buat ngatur brightness layarnya. Tombol-tombolnya, backlit segala macam. Oh, ini buat ngatur pembagian suaranya. Mau depan, tengah, surround gitu-gitu. Voice command. Koneksi smartphone gitu-gitu, wifi, dan sistem dari si Arcfox T1 ini. Nah, mungkin untuk layar segitu aja kali ya. Nah, kamera. Oke, dia bisa ngelihat atau ngasih lihat mobil dalam bentuk 3D, tapi kayak kurang crisp ya, kurang tajam gitu. Tapi ya, lagi-lagi ini mobil yang kalau di Tiongkok ini lumayan ramah kocek gitu ya, bahkan buat warga Tiongkok sendiri. Spion tengah, day and night manual. Oke juga, lampu touch, dan hazardnya di sini. Kita balik lagi ke layarnya dulu bentar. Kita lihat ada menu apa aja, defogger kaca depan, kaca belakang. Boleh ngatur volume dari situ kalau nggak mau swipe ya. Kita matiin. Menunya ada apa aja? Dia udah include Huawei. Jadi kayaknya ini kerjasama antara si baik Arcfox sama Huawei. Jadi udah include software Huawei, jadi mungkin udah menganut Harmony OS juga ya. Nah, jadi kita lihat spion vanity mirror, ada lampunya ya, bagus. Tuh, ada juga. Dan ini kaca panoramiknya. Terus ini buat naruh HP tapi bukan wireless charger. Ini juga bukan, cuma pad doang. Ada cup holder dan nggak tahu ada ikon baterai di sini. Mungkin di sinilah wireless chargernya. Sekalian sama proximity key buat proximity sensor buat kuncinya gitu ya. Dan ada satu USB-C di bagian situ ya. Tapi ini benar-benar cuma kantong doang, nggak ada pendingin atau apa-apa. Dan di bawah situ ada kantong lagi dengan lapisan karet. Jadi oke. Dan desain jok penumpang kurang lebih sama dengan depan. Dan apakah di sini ada glove box? Dan kalaupun ada, gimana bukanya ya? Nggak ada tombolnya loh. Apa mungkin tadi ini? Oh, nggak bisa. Gimana cara buka lacinya? Ada nggak sih? Kayaknya nggak ada ya. Tapi ini ada cutout-nya. Ya udahlah. Tapi di sini ada cantelan ya. Itu yang gue tunjuk sekarang. Jadi mungkin ada, mungkin nggak ada. Tapi gue nggak nemu cara buat buka glove box-nya. Yang ini juga bukan loh. Tuh. Bukan ini buat buka glove box-nya. Apa bisa diatur? Coba. Nggak bisa. Ya, jadi interior si Arcfox T1 kayak begitu ya. Sekarang kita mau lihat ke kabin belakangnya. Nah, pertama-tama buat buka pintunya itu dari sini. Dan kalau dirasa-rasa ini masih mechanical ya, bukan electrical. Jadi aman kalau misalnya akinya habis atau apa, ini tidak tergantung sama kekuatan kelistrikan mobil. Tapi kalau bahan-bahan di sini jujur biasa aja ya, nggak ada yang fancy atau gimana. Di sini juga ini plastik, tapi di sini di bagian yang dimana sikut kita akan bersandar ini dikasih lapisan kulit cukup oke. Dan lantainya rata karena dia mobil listrik ya, bagus. Dan ini dia desain jok belakangnya. Tadi kalian udah lihat dia bisa dilipat 60-40 ya. Terus kalau misalnya kita duduk di sini, kita bisa lihat ada satu AC belakang. Jadi kalau misalnya ada berdua atau bertiga, ya rebutan tipis-tipis lah ya. Satu USB-C buat ngecas dan ada satu kantong di sini. Dan di masing-masing jok depan di baliknya ada kantong. Dan ini cover buat atap panoramiknya.
Kalau duduk di sini, tinggi gue kan 178, kaki agak ngangkat dikit, kalian bisa lihat ya, normal lah karena baterainya agak tebal juga ya. Ruang dengkul masih pas, ruang kepala masih oke juga, masih oke. Jadi di belakang sebenarnya nggak terlalu banyak mainan ya, cuma charger tadi sama grab handle nih. Tapi overall cukup si Arcfox T1 ini kalau di belakang. Oke, sekarang kita udah di dalam Arcfox T1 dan kalau pengen nyalain mobil ini, dia nggak ada tombol start, tapi nggak cuma injak rem aja. Kita injak rem, dia nggak nyala. Kita harus masuk R atau D, baru dia nyala. Dan di sini semua kontrol lumayan familiar ya. Persneling di sini, semuanya apa namanya, wiper, sense segala macam. Emang di sini jadi lega gitu ya. Kita maju dikit, dan kita tunggu giliran sama yang lain. Dan kita baru aja ngecek ya, dia kacanya kaca biasa, bukan apa namanya double glazing, bukan double layer. Jadi mungkin peredamannya biasa aja, tapi kita coba. Di depan ada BJ40 Pro. Oke, kita jalan sekarang. Dan bahkan di dalam pun kita bisa dengar kayak suara apa, sound effect gitu ya, buat low speed sound. Jadi buat ngingetin kita kalau misalnya ada mobil di sekitar, dan ini kita bisa dengar di dalamnya. Impresi pertama, tenaga. Kalau misalnya kita terbiasa dengar atau mungkin ngerasain mobil listrik itu punya tenaga yang, atau torsi sih sebenarnya, torsi ya, bukan tenaga, torsi yang meledak-ledak. Yang ini relatif agak meledak-ledak juga, tapi santai. Mungkin karena dia kilowattnya atau mungkin newton meter ya, tenaga dan torsi itu nggak terlalu gede. Jadi ini masih user friendly buat mereka yang baru pengen punya mobil listrik gitu ya. Dan setir seperti biasa mobil listrik, ini setirnya nggak ada rasanya, tapi ringan. Jadi kalau manuver kayak gini nggak ada masalah berarti. Mau muter balik enak, mau parkir enak, mobil patah juga enak. Dan karena mobil ini ukurannya kira-kira kayak compact hatchback atau crossover ya, ini mungkin dalam perkotaan tidak akan jadi masalah kalau misalnya kena macet atau mungkin butuh masuk gang yang kecil gitu ya. Remnya juga lumayan enak, feelingnya agak natural gitu ya. Tapi kita belum nemu cara buat ngatur regen braking-nya. Mungkin dari sini, atau mungkin nggak ada pedal shift juga. Maaf suara HT ya. Dan ini sesi kita bersama Arcfox T1 sudah selesai. Lagi-lagi kita nggak bisa ngetes suspensi karena ini mulus, tapi ya impresi pertama oke. Oke, sekarang kita coba tes Gymkhana pakai si Arcfox T1. Baik lagi, ini mobil kecil, jadi harusnya nggak ada masalah buat manuver-manuver kayak gini. Mungkin sekarang kita coba akselerasinya. Sebenarnya nggak ada top steer ya, tau. Di kecepatan 30-40 tiba-tiba dia jadi lebih gigit gitu elektrik motornya. Nah bener, kalau mobil kecil kayak gini tuh manuver enak. Ih, zigzagnya sih enak loh. Baik lagi, setirnya sih nggak ada rasa apa-apa. Tapi kalau misalnya buat kayak begini, nggak ada masalah. Oke, trik Gymkhana segitu doang. Jadi mungkin udah cukup mewakili ya. Oke, jadi segitu dulu liputan kita soal si Arcfox T1 ini. Lagi-lagi di sini membuktikan kalau misalnya segmen ini kayaknya tidak ada matinya. Semua merek punya, sampai ke Arcfox atau Baik ya. Baik punya Arcfox T1 ini buat kita yang kegiatannya dalam kota gitu, butuh mobil listrik buat komuter harian, dan punya desain yang bisa masuk ke selera semua orang. Jarak tempuhnya cukup ya, 300-400 km, dan dia juga punya kabin yang lega plus fitur-fitur yang menarik. Tinggal kalau misalnya mobil ini masuk ke Indonesia, gimana harganya, speknya segala macamnya, menarik buat ditunggu. Oke, segitu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempol like, komentar, dan subscribe.